Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Puspitasari. Pada video ini saya akan menjelaskan proses perancangan database relasional sistem informasi perpustakaan dengan bantuan AI, yaitu ChatGPT. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah sistem perpustakaan yang bertujuan untuk mencatat data buku, anggota perpustakaan, serta proses peminjaman dan pengembalian buku. Nah, dalam merancang sistem ini saya menggunakan bantuan dari ChatGPT. Saya memberikan perintah atau prompt seperti ini ya. Buatkan rancangan database relasional untuk sistem perpustakaan. Lengkap dengan tabel. Nama tabel. Lengkap dengan nama tabel, kolom, dan relasi. Nah, ini yang pertama ada tabel anggota. Ini untuk menyimpan data pengguna atau peminjam buku. Di sini ada kolom ID anggota, tipe data integer, primary key, dan keterangannya itu ID unik anggota. Nah, untuk kolom nama ini varchar 100, keterangannya nama anggota, alamat, ini tipe datanya teks, alamat, nomor HP varchar 20, nomor HP. Dan untuk kolom yang terakhir ada tanggal daftar, date, dan keterangannya ini ada tanggal mendaftar. Yang kedua, di sini ada tabel buku. Ini menyimpan informasi buku yang tersedia. Nah, ini ada ID buku, ini integer, primary key, keterangannya ini ID unik buku. Ada judul, varchar 100, ini keterangannya ini untuk judul buku. Ada pengarang, varchar 100, keterangannya nama pengarang. Penerbit, varchar 100, nama penerbit. Ada tahun terbit, ini tipe datanya year atau tahun. Nah, ini untuk keterangannya untuk tahun terbit. Dan terakhir ada stok, ini integer, keterangannya jumlah buku tersedia. Dan yang terakhir di sini ada tabel peminjaman. Ini untuk mencatat transaksi peminjaman buku. Di sini ada ID peminjaman, ada kolom ID peminjaman, ada ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Sekarang kita coba praktekkan cara membuatnya di PHP MyAdmin. Kita ketik saja promptnya, buatkan SQL create tabelnya. Nah, ini ada script SQL untuk rancangan database sistem perpustakaan. Nah, ini ya, ini kita copy saja. Nah, di sini kita buat database baru ya dengan nama db
JB Perpus, lalu di create. Nah, langsung kita masukkan SQL nya ini. Lalu kita klik go. Nah, otomatis ini database-nya sudah dibuat. Ini ada 3 tabel. Sudah nesuwi. Aku lali sesek. Iya, kok kan tak pangkas. Aman. Sekarang ada penjelasan relasi antar tabel. Kita minta jelaskan sama ChatGPT juga. Penjelasan relasi tabel relasi antar tabel. Relasi Nah, di sini ada relasi antar tabel dalam rancangan database sistem informasi perpustakaan. Yang pertama di sini ada tabel anggota ke tabel peminjaman. Ini jenis relasinya one to many. Jadi artinya itu satu data di tabel anggota ini bisa berhubungan dengan banyak data di tabel peminjaman. Nah, contohnya itu satu anggota bisa melakukan banyak pinjaman, tapi satu peminjaman hanya milik satu anggota. Contohnya ini anggotanya ini bernama Ali. Dia itu mau meminjam buku, bisa meminjam buku dan akan ada 3 baris tabel peminjaman dengan ID anggota yang sama. Ini ya. ID anggota ini foreign key. Nah, untuk tabel kedua ini ada tabel buku ke tabel peminjaman. Ini jenis relasinya sama dengan yang pertama, one to many. Penjelasannya itu satu buku bisa dipinjam berkali-kali oleh anggota berbeda atau 2 waktu berbeda, tetapi satu peminjaman hanya melibatkan satu buku. Contohnya itu bukunya itu namanya pemrograman web, dipinjam 5 kali dan ada 5 baris peminjaman dengan ID buku yang sama. Simpelnya, anggota 1 itu bisa meminjam banyak. Begitu pula dengan buku 1 yang maksudnya itu berisi satu data, itu bisa dipinjamkan ke orang banyak, sehingga tabel peminjaman adalah jembatan transaksi antara anggota dan buku. Dengan bantuan AI, proses perancangan database menjadi lebih cepat dan terbantu. Namun kita tetap harus memahami dan mengevaluasi hasilnya agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Demikian video saya tentang perancangan database relasional sistem informasi perpustakaan yang dibuat untuk memenuhi tugas dari klien, yaitu dosen semester pendek ini, yaitu Bapak Angga. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.